jadilah polisi-polisi yang bermanfaat untuk masyarakat. Baik. Karena kita hidup kan itu ya. Kalau nggak ada manfaatnya buat apa kita hidup? Kan gitu. Apalagi tugas polri itu sangat mulia, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Kan itu ya, itu kan mulia semua itu tugas itu. Dan yakin ketika itu dilaksanakan sesuai dengan aturan, benar, itu pasti bermanfaat kepada masyarakat. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang Bermanfaat bagi buat- orang lain. Nah, Halo Sobat Polri dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga senantiasa sehat selalu. Selamat Tahun Baru 2026 dan selamat Hari Raya Idul Fitri tentunya. Ini masih dalam nuansa Lebaran. Sudah lama kita tidak berjumpa, kembali lagi bersama saya Okta, tentunya dalam podcast Polisi ini Jateng, Aku Sedulurmu. Sobat Polri, podcast kali ini kita menghadirkan sesosok anggota Polri ya, bukan sesosok juga aja. Aduh, udah lama nggak podcast, saya jadi belibet nih ya kan Sobat Polri ya. Tentunya beliau adalah komandannya dari anggota Polri di Jawa Tengah, Sobat Polri. Kenapa begitu? Karena beliau membidangi bidang Propam, khususnya pengendalian anggota. Langsung saja kita sapa beliau, Kabid Propam Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Saiful Anwar SOS SIKMH. Selamat pagi Bapak. selamat pagi, Mbak. Selamat pagi Bapak. Apa kabar Bapak izin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Bapak. Semangat terus. Semangat. Grogi saya Sobat Polri ya kan. Takut diperiksa lah ini. Aman ya Bapak ya? Insya Allah aman. Baik Bapak, ini kan akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini juga sih, namun Polri senantiasa menjadi sorotan bagi masyarakat nih Bapak. Nah ini yang beberapa waktu lalu gencar disampaikan oleh Propam Polri sendiri, itu ada Dumas Online QR Code. Ini mungkin boleh dijelaskan pada masyarakat apa sih Bapak Dumas Online QR Code ini Bapak? Ya, jadi terima kasih Mbak Okta ya. Jadi yang dimaksud dengan Dumas Online QR Code ini merupakan saluran komunikasi ya. Jadi saluran komunikasi yang dibuka oleh Polri, khususnya oleh bidang Propam sebagai fungsi pengawas, untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat terkait dengan masalah pengaduan pelanggaran dari perilaku anggota. Gitu. Jadi ini sebagai upaya langkah kita khususnya di bidang Propam untuk memberikan kemudahan juga keamanan, kemudian juga memudahkan masyarakat tanpa harus datang ke kantor polisi untuk membuat pengaduan atau laporan. Jadi mereka cukup dengan melakukan scan barcode dari Dumas QR Code ini, jadi itu bisa langsung masuk ke platform gitu ya, platform pengaduan terhadap perilaku anggota tadi. Baik yang perilaku yang dalam hal mungkin mereka melaksanakan dinas ataupun perilaku mereka ketika mereka hidup di masyarakat. Seperti itu. Berarti maksud dan tujuannya jelas Ya. sebagai sarana masyarakat untuk memberikan pelaporan terkait perilaku anggota Polri ya Bapak ya. Gitu. Jadi ini sebagai wujud juga kita untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, dan juga dalam rangka ini wujud sebagai bentuk transparansi. Gitu, transparansi dalam upaya kita untuk menambah ataupun meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Seperti itu. Baik. Kalau misalnya digunakan ada masyarakat ingin menyampaikan sarannya, misalnya anggota Polri ini baiknya ini itu bisa juga nggak sih Bapak? Boleh, silakan. Boleh nggak? Iya. Apapun bentuk dari laporan, informasi, saran itu bisa bisa dimasukkan ke situ. Bisa dituangkan di situ. Yang penting masyarakat mengisi data-data yang harus memang diisi di situ, seperti data identitas, kemudian saran masukannya atau bentuk pengaduannya secara lengkap seperti apa, disertai juga dengan bukti-bukti pendukungnya. Gitu. Jadi harus disertai dengan bukti pendukung. Jadi supaya itu tidak menjadi fitnah gitu. Gitu. Untuk pelaporan atau aduan sendiri ini masuknya ke mana nih Bapak setelah masyarakat scan QR code ini? Jadi scan QR code ini masih terpusat di Mabes Polri. Ya, masih terpusat di Mabes Polri, kemudian nanti dari Mabes Polri akan dilimpahkan, disesuaikan dengan lokasi di mana
kejadian itu terjadi, misalnya di Polda Jateng, di Polda Jatim, Polda Jogja, kan itu ya. Itu nanti akan disesuaikan. Oke. Nah, dari mana pelapor itu berada, kemudian lokasi kejadiannya di mana. Itu akan dilimpahkan nanti kepada Polda yang bersangkutan. Oke. Dan insya Allah itu pasti akan ditindaklanjuti secara cepat. Pasti ya. Namanya juga QR code. QR itu adalah quick response. Jadi respon cepat di sini. Itulah bentuk pelayanan Polri khususnya bidang propam dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan masalah pengaduan tadi. Oke, quick respon. Berarti ini semuanya tercatat dan termonitor di pusat Mabes Polri ya Bapak ya? Iya, tercatat, terdata, dan terupdate. Gitu. Jadi setiap perkembangan dalam penanganan kasus ataupun pengaduan itu terupdate, akan kelihatan itu. Gitu. Oke, baik. Akan kelihatan. Ini berarti menjadi kendali sendiri nih Bapak bagi anggota Polri ya. Kita harus hati-hati nih Bapak, karena langsung tercatatnya di pusat nih Bapak, di Mabes ya. Oke, manfaatnya sendiri selain untuk anggota Polri kan tentunya menjadi kendali tadi untuk masyarakat, menjadi mungkin ketenangan masyarakat gitu ya Bapak ya. Ada manfaat maksudnya yang bisa disampaikan untuk masyarakat nih sebenarnya QR code ini untuk apa sih gitu? Jadi manfaatnya yang pertama itu untuk memudahkan sebetulnya. Memudahkan masyarakat. Mungkin selama ini masyarakat ketika mau melaporkan terkait dengan pelanggaran anggota, mungkin ada rasa takut, kan gitu ya. Ada rasa was-was, kemudian juga mungkin kalau dia mau datang ke kantor polisi jauh, kan gitu. Karena lokasinya misalnya di pelosok desa, kan itu ya. Dia harus ke Polres atau ke Polsek jauh. Nah, itu bisa melalui itu. Dan itu insya Allah pasti langsung ditindaklanjuti. Karena itu langsung terhubung dengan Mabes, Polda, dan Polres. Gitu. Berarti nggak ada persyaratan khusus untuk masyarakat melaporkan, hanya nggak ada, bukti hanya itu tadi aja. ya. Identitas pelapornya harus jelas, kemudian nomor handphone gitu ya, nomor telepon yang bisa dihubungi harus jelas, kan itu ya. Artinya ketika kita mendapatkan dumasan pengaduan itu, kita juga akan langsung menghubungi. Langsung menghubungi yang bersangkutan melalui mungkin nomor handphonenya, kan gitu ya. Kemudian kronologi kejadiannya pun harus jelas yang dilaporkan, disertai dengan bukti pendukung. Siap. Baik. Ini tadi terkait dengan identitas dan nomor telepon. Ini ada jaminan keamanan atau keresahan gitu nggak sih Bapak? Jamin kerahasiaannya ya Bapak, tidak bocor keluar ya Enggak, Bapak ya. kita jamin itu. Baik, masyarakat ini sudah tersedia layanan yang sangat mudah nih aksesnya. Untuk cara aksesnya sendiri, nah ini kan mungkin masyarakat masih banyak yang belum tahu bentuk QR code-nya itu seperti apa sih Bapak? Ini dapat dilihat di mana nih Bapak? Jadi beberapa waktu dari mulai sekira bulan Oktober 2025 itu kita sudah gencar melaksanakan kegiatan sosialisasi. Baik melalui media sosial, kemudian juga melalui banner-banner, spanduk kan gitu kan, termasuk yang kemarin pada saat kita melaksanakan operasi ketupat itu kita wajibkan semuanya pos pam, posyan, pos terpadu itu wajib masang banner-banner atau spanduk itu. Nah, itu tinggal melakukan scan aja. Kan kita di situ pada saat di spanduk itu ada barcode. Tinggal scan pakai di barcode itu. Menggunakan handphone, langsung isi identitas, sampaikan laporannya, langsung kita quick respon. Insya Allah pasti kita langsung segera kita tindak lanjuti. Karena itu sesuai dengan judulnya, quick respon. Pelayanan cepat. Kalau nggak cepat berarti kan bukan quick respon. Oke, baik. Boleh langsung dicek di link. Nanti kita sisipkan link ya guys ya. Langsung tentang QR code-nya quick respon tadi. Untuk layanannya, pengaduannya tentunya ada kaitannya dengan anggota Polri atau masukan untuk anggota Polri. Nah, kalau misalnya nih Pak, masyarakat kan kadang kita tuh bingung mau ada yang 110, ada hotline ini, ada hotline ini. Taunya semua aja bisa untuk melaporkan misalnya ada kasus kayak gitu. Bisa, maksudnya nanti kalau misalnya masuk tetap ada tindak lanjut untuk dilimpahkan gitu nggak sih? Tetap ada. Nanti akan kita salurkan sesuai dengan apa bentuk pengaduannya. Gitu. Baik Bapak. Mungkin untuk sebelum kita akhiri, masih baru sebentar ini Bapak ya. Ada lagi yang ingin disampaikan terkait quick responnya ini Bapak, pesan ini. Mungkin pesan untuk masyarakatnya sendiri. Jadi pesan kami kepada masyarakat jangan takut untuk melapor. Jangan takut untuk melapor ketika menemukan adanya dugaan pelanggaran anggota Polri di masyarakat. Dan kita jamin kerahasiaannya. Dan ini juga sebagai bentuk pengawasan.
Ya, jadi pengawasan internal kami, pengawasan eksternal tentunya dari masyarakat kan itu ya. Oke. Kita tentunya semua sama lah. Ibarat kata kita semua mencintai Polri kan itu ya. Iya. Nah, bagaimana Polri itu ke depannya semakin lebih baik. Nah, inilah sarana yang kita buka untuk masyarakat untuk ikut mengawasi. Gitu. Baik. Supaya polisi semakin ke depan semakin bagus gitu, Yeah. semakin baik, semakin dekat dengan masyarakat, semakin dipercaya oleh masyarakat, dan masyarakat juga mudah ketika mau melaporkan sesuatu hal itu ke Polri itu gampang aja, nggak susah. Aksesnya mudah. Aksesnya Pak, ya? mudah, apalagi di zaman teknologi seperti ini ya. Itu kan juga untuk sebagai saran untuk memudahkan. Oke, baik. Ini berarti memang tujuannya khusus kalau misalnya kita ingin memperbaiki diri, tentunya mohon dukungannya juga dari Iya, masyarakat, gitu ya, iya. Pak ya. Baik, mungkin ada pesannya tersendiri juga nih, Bapak, untuk anggota Polri nih, khususnya di Polda Jawa Tengah, Bapak. Ya, khususnya untuk anggota Polri yang berada di Jawa Tengah, ya saya berharap ya, tolong betul-betul kurangi betul pelanggaran, gitu. Baik pelanggaran masalah kedisiplinan maupun etika. Ya, jadilah polisi-polisi yang bermanfaat untuk masyarakat. Baik. Karena kita hidup kan itu ya, kalau nggak ada manfaatnya buat apa kita hidup? Kan gitu. Apalagi tugas Polri itu sangat mulia, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Kan itu ya, itu kan mulia semua itu tugas itu. Dan yakin ketika itu dilaksanakan sesuai dengan aturan, benar, itu pasti bermanfaat kepada masyarakat. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang Bermanfaat bagi buat- orang lain. Nah, Ini sebenarnya tugas yang berat nggak sih, Bapak ya? Karena kan Polri sebenarnya 24 jam kaitannya dengan masyarakat, tentunya terus-terusan menjadi sorotan. Ya. Ini pasti tidak luput dari apalagi trust issue-nya ini yang sebenarnya menjadi kunci, Bapak ya. Ya. Ini agar maksudnya anggota Polri sendiri kan kadang kita agak capek maksudnya dikit-dikit kita tetap disalahin gini-gini. Kadang Ya. mereka juga agak down, maksudnya pesimis gitu, Bapak. Ya. Gimana sih agar anggota Polri ini juga tetap nggak pesimis nih, Bapak, optimis nih. Misalnya kita bisa nih lebih baik gitu sih, Bapak. Izin. Ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, Oke. bisa salah bisa benar ya. Oke. Artinya Tuhan itu kan sudah menentukan kita hidup itu di jalur sebagai abdi negara di kepolisian. Tentunya ada maksud di situ. Nah, kita harus sadari itu, cari apa tujuannya. Kenapa kita dijadikan anggota Polri? Tidak semua orang bisa jadi anggota Polri. Kan itu ya. Siap. Itu merupakan suatu kebanggaan, kehormatan, dan itu juga menjadi jalan hidup yang perlu disadari oleh anggota Polri. Jadi ya ketika mungkin kita merasa capek, merasa lelah kan itu ya, itu manusiawi. Namanya manusia kan gitu ya, Oke. pasti ada lelahnya kan itu ya. Iya. Tapi sadarilah ketika kita lelah karena habis setelah melakukan pengabdian, kita lelah segala macam. Sadarilah bahwasanya kalau ketika kita melakukan itu sesuatu yang pekerjaan yang benar gitu ya, itu akan bermanfaat buat masyarakat kan itu ya. Oke. Dan insya Allah kalau kita niatkan ibadah juga akan menjadi amal jariyah itu. Amin. Bismillah, Bapak ya. Iya. Ini menjadi PR besar bagi kita semua ya, Bapak ya, dan mohon dukungannya tentunya bagi masyarakat khususnya di Jawa Tengah. Terima kasih Bapak atas kehadirannya dan atas waktunya yang berharga ini. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, Bapak? Cukup. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Kadang gitu ya, Pak ya. Kadang kita sudah berusaha baik namun ada peribahasanya tuh rusak titik senilai, itulah sudah lama saya belajar ini ya, belum belajar lagi. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin di akhir kita ada slogan Bapak, Polisi dan Jateng, aku sedulurmu, bersama-sama. Oh, iya. Baik Bapak. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah menonton podcast pada kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Tetap bersama podcast Polisi dan Jateng. Aku sedulurmu. Sedulurmu. Oke, terima kasih Bapak Terima kasih, atas Bapak. waktunya.